مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا حبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salawatuhu wa salamuhu alaika ya habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan kajian tentang studi dasar Islam yang kali ini sampai pada bab zakat yang merupakan studi dasar Islam yang keempat. Terlebih dahulu mari kita awali dengan barakah Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua lahir batin dalam ketetapan iman Islam, sehat jasmani, sehat rohani. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang barokah. Keluarga kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, khususnya putra-putri kita menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi generasi-generasi yang baik, menjadi permata hati kita semua. Allah mempertemukan kita, keluarga kita, guru-guru kita, dunia maupun akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku para jamaah yang dirahmati oleh Allah, zakat ini merupakan perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar tahun kedua setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan ini merupakan sebuah tuntunan yang wajib kita jalankan. Tidak lain itu adalah dalam rangka agar diri manusia, badannya, hartanya, jiwanya menjadi bersih. Karena arti zakat niku menurut lughat adalah at-tathhir. Makna suci, makna bersih. Dan juga zakat bisa berarti bertambah, munda-mundaan nara'u. Maka para jamaah saudara yang dirahmati oleh Allah,
agar rezeki kita menjadi barokah, ilmu kita menjadi barokah dan bertambah-tambah, pun juga suci, bersih. Maka kemudian disitulah wajib untuk disucikan dengan cara mengambil sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ketika mencapai nisab, karena di situ ada hak daripada fakir miskin, para duafa dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat niku merupakan ibadatun maliyatun yataqarrabu biha al-'abdu ila khaliqi azza wa jalla. Zakat merupakan sebuah ibadah maliyah. Maksudipun ibadah yang berhubungan dengan harta, yang bisa dijadikan sebagai sarana atau jalan seorang hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah maliyah, ibadah yang bersifat materi, yang kemudian itu saged mengantarkan kita untuk bisa dekat kepada Allah karena kita mau berkurban. Mau berkurban, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kepekaan kita merasa terpanggil di situ ada saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang di situ membutuhkan perhatian kita. Maka di situ kemudian para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah karena kita mau berbagi, karena kita mau berkurban. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya perintah zakat, manusia dididik agar selalu menjadi pribadi yang bersih. Bersih badannya, bersih hartanya, pun juga bersih jiwanya. Ini pendidikan yang sangat berharga agar kula jenengan niki senantiasa menjadi hamba yang bersih. Nek dunya niku zakatnya ketika mencapai nisab, harta yang kita punyai, harta emas, perak, tanaman, peternakan, harta perdagangan, profesi, harta temuan, tambang dan lain sebagainya, niku di mata Allah harta itu kotor ketika berada dalam genggaman kita, niku tasik kotor. Maka akan menjadi bersih ketika kita ambil, karena di situ ada sebagian daripada hak fuqara, hak masakin. Pun juga di dalam Al-Quran ada samaniyatul asnaf, 8 golongan yang berhak menerimanya. Maka para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, agar harta kita yang diamanahkan oleh Allah diberikan kepada kita menjadi bersih dan barokah, ini wajib kula jenengan sami untuk membersihkan dengan cara bersedekah, sekaligus di situ zakat sebagai pembersih daripada harta yang kita punyai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang berkaitan dengan harta di situ harus tetap kita perhatikan. Jangan sampai harta yang kita punya, kita miliki, itu nanti menjadi harta yang kotor. Lalu zakatul abdan, diri kita pun harus kita bersihkan.
Sebutannya zakatul fitrah. Diri kita bersih, harta kita bersih. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah hati kita pun juga harus bersih. Jiwa kita harus bersih. Bersih dari kotoran-kotoran ruhaniah, penyakit hati. Sebab dalam diri manusia itu banyak sekali kotoran-kotoran, sifat angkara murka, sifat sombong, sifat angkuh, dengki, riya, ujub, merasa benar sendiri, ego dan lain sebagainya. Ini perlu dibersihkan juga. Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten ngene Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Qad nek melebet datang fi'il mati, maknanya pun sungguh-sungguh. Tidak sedikit pun diragukan bahwa memang benar orang-orang yang mensucikan jiwanya, ia akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah zat yang maha suci, suka dengan kesucian, senang dengan kesucian. Maka di situ hamba akan mendapatkan sebuah keberkahan, keberuntungan. Hartanya, dirinya, badannya dan jiwanya akan mendapatkan keberuntungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia mau mensucikannya. Bahwa khaba man dasaha, dan sungguh amat merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kemudian amanah Allah yang berupa harta dan juga badan kita, jiwa kita ini kita biarkan terkena debu-debu yang kotor, terkena hembusan-hembusan angin-angin yang disertai virus-virus, lalu kemudian itu membahayakan pada diri kita. Jangan sampai jiwa kita dihembusi oleh iblis, oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang kemudian akan menjadi kotor. Nah, ini kita jaga dengan selalu membersihkan harta, badan dan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang akan merusak kesucian daripada harta, badan dan jiwa kita itu sendiri. Mungkin saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inna likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qalbi adzikru, dzikrullah. Memang segala sesuatu apapun itu wonten alat pembersih nih. Kula nyengan sami nek klambine rusuh dijarakan nggih tambah runtien rusak pun tambah mboten saged didamel, semakin kotor karena dibiarkan. Maka di situ sebelum terjadi kotoran itu semakin menempel, semakin kuat, maka secepatnya harus kita bersihkan dengan sabun, dengan alat pembersih, dan kita cuci dengan air yang bersih, akan kembali menjadi bersih. Rumah yang kotor dibersihkan dengan sapu, lidi, dan lain sebagainya. Kaca yang kotor kita bersihkan dengan kain yang halus dan bersih. Begitulah saudaraku, semua hal-hal yang kotor memang diwajibkan untuk membersihkan. Begitu juga jiwa kita yang kotor harus kita bersihkan dengan zikrullah, dengan selalu
ingat kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca tahmid, tahlil, takbir, dzikir secara jahriyah yang kita suarakan dengan penuh penghayatan, dengan penuh makna, pun juga dzikir sirriyah, hati kita pun juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini sesungguhnya yang menjadi hal penting, bahwa zakat itu mempunyai sebuah pembelajaran yang besar. Tidak hanya kita memperhatikan dari sisi zahir, harta dan badan kita, tapi pun juga jiwa kita harus kita bersihkan, jiwa kita harus kita zakati juga, sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang bahagia, menjadi hamba Allah yang damai, karena kita senantiasa membersihkan dari kotoran-kotoran. Di situ Allah akan menyertai kita, karena Allah akan mendekat bila hamba-hambanya senantiasa membersihkan dirinya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kekuatan lahiriah dan batiniah, sehingga kita mampu dan bisa membersihkan harta-harta kita, badan kita, dan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang akan merusaknya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.